Hei, kamu tahu cara mengemudi? Nona. Wah, kamu baik-baik saja? Bagus untuk kepalamu. Kamu tahu cara mengemudi? Kamu buta? Lihat, kamu mengotori semua bajuku. Bukankah aku baru saja mengotori bajumu? Lalu kamu membuat keributan seperti ini? Apa maksudmu dengan santai? Ini hanya mengotori bajuku. Angkat bajuku. Oke, berhenti bicara, aku mengerti. Bagaimana kalau 1.000 yuan? Yah, siapa yang mau uang kotormu? Baik. 2.000 yuan boleh, kan? Aku tidak mau uangmu. Jadi apa yang kamu mau? Aku ingin kamu meminta maaf padaku. Nona hahaha. Maaf dulu, aku tidak bermaksud begitu. Kedua, aku sudah menunjukkan ketulusanku. Bagaimana dengan ini? Kamu mau atau tidak? Aku tidak mau. Jangan tarik aku, selamat tinggal. Hei, kalau kamu berani pergi, aku akan menembakmu. Bunuh aku sangat takut. Kamu terlalu banyak menonton film polisi. Hei, berhenti. Kembali. Itu keterlaluan. Tampan. Sayangnya otakku sakit. Sudah terlambat. Maaf. Apa yang terjadi? Maaf. Apa yang harus dilakukan? Hampir terlambat. Orang yang menyebalkan. Jika aku menangkapnya, aku pasti akan memotongnya menjadi potongan-potongan. Terima kasih. Dadah. Yang berikutnya bagus. Apakah Nona Levilin ada di sini? Saya di sini. Wakil Presiden sedang ada. Wakil Presiden, dia datang. Halo, saya Li Wenling. Itu kamu. Anda adalah wakil presiden di sini. Ya. Oh, letakkan barang-barang. Apa gunanya bersikap rahasia? Datang dan lamar. Nona Li. Tidak adakah yang memberitahumu? Harap berpakaian rapi saat melamar pekerjaan. Hei, ada apa denganmu? Jatuh ke kubangan lumpur. Bukan itu. Saya dirugikan oleh seorang nekat. Lalu apa? Nekat ini bukan nekat biasa. Dia bisa memutuskan apakah kamu bisa bekerja di sini. Saya tidak akan terlihat sembrono seperti itu. Hantu buta. Bahkan tidak bisa menyetir mobil. Lalu apa kamu tahu? Nekat itu sudah ada sejak pagi ini. Saya telah mewawancarai 5 atau 6 orang yang berpakaian lebih baik darimu. Dan apakah dia seorang gadis yang berperilaku lebih sopan dan elegan darimu? Jadi apa? Ya, karena kamu berdiri di sini untuk melamar pekerjaan. Tidakkah kamu pikir kamu harus bertanya pada nekat ini? Minta maaf? Tidak, saya beritahu kamu. Kamu tidak perlu menggunakan saya. Saya akan memecatmu dulu dan sampai jumpa nanti. Kamu. Ada wanita seperti itu di dunia ini. Tuan Ya. Wanita ini. Mungkinkah dia orang yang kamu temui pagi ini? Benar, itu dia. Dengarkan apa yang dia katakan. Saya belum pernah bertemu wanita yang berani berbicara seperti itu kepada saya. Hahaha, itu sangat menjijikan. Sudahkah kamu memutuskan kandidat untuk hubungan masyarakat Niezuo? Aku tidak akan bisa melihat bahwa si nekat itu buta. Bahkan tidak bisa menyetir mobil. Oh, aku tahu kamu pikir aspek hubungan masyarakat itu penting. Jika kamu merasa tidak ada kandidat sebelumnya yang cocok, mari cari orang lain. Kamu tidak perlu menggunakan aku. Aku akan memecat kamu dulu. Selamat tinggal. Ada APA. Aku rasa tidak perlu. Halo. Yah, aku ingin pergi wawancara besok. Aku akan pertimbangkan. Apa yang harus kamu pertimbangkan? Pertimbangkan untuk memanggilnya. Itu saja. Wakil Presiden kami sangat berharap kamu bisa datang.
Tergantung perasaanku besok. Apa? Apa yang dia katakan? Dia bilang tergantung suasana hatinya. Hum. Menurutmu wanita ini jahat? Tergantung suasana hatimu. Yah, dia pikir dia siapa? Ada apa? Ini sudah terjadi. Dia malah menyuruhku wawancara besok. Aku tidak akan pergi. Benar. Lagi pula, kami juga lulusan terbaik dari sekolah ternama. Kamu takut tidak bisa dapat kerja? Jangan pergi. Aku di camel. Hum. Tante, menurutmu aku harus pergi wawancara besok? Bagaimana menurutmu? Apa kesanmu tentang hotel itu? Hotel ini sebenarnya cukup baru. Prospeknya juga bagus. Dan hubungan masyarakat juga pekerjaan yang sangat aku sukai. Bagus sekali, kerja yang sangat baik. Tapi Tante, kamu tidak tahu. Wakil presiden itu benar-benar menyebalkan. Aku benar-benar ingin mengambil senapan dan menembaknya sampai mati. UPS, berapa umurmu? Masih seperti anak kecil. Kamu pasti tidak masuk akal dan tidak bisa memaafkan. Aku mengerti mengapa kita harus memaafkan orang lain. Itu benar. Tapi ada pepatah yang mengatakan, berbelas kasihlah dan berbelas kasihlah. Lihat, orang itu memanggil tadi. Aku juga memintamu untuk wawancara besok, kan? Maka kamu harus memikirkannya dengan baik. Tapi Tante, dia benar-benar keterlaluan. Kalau begitu mari beri dia kesempatan lagi. Beri dia kesempatan lagi. Ya, beri dia kesempatan. Tidur lebih awal. HM, sepertinya. Dia merasa bersalah. Tidak berani datang. Ahem. Datang. Nona Lee, wakil presiden kami sudah menunggumu. Duduk. Jangan khawatir, tidak ada jarum di kursi. Kalau aku takut, aku tidak akan datang dan duduk. Aku membaca resume kamu. Level management. Benar. Lalu apa tahu? Apa pekerjaan utama hubungan masyarakat saat ini? Pengepakan citra. Pengembangan kreatif. Mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilakukan. Aku lihat kamu baru lulus. Tidak ada pengalaman. Setiap orang sukses. Semua dimulai dari kertas kosong. Termasuk Bill Gates. Kamu tahu siapa Bill Gates? Hahaha. Nada itu tidak buruk. Itu karena aku percaya pada diriku sendiri. Saat kamu percaya pada dirimu sendiri. Mengapa aku harus mempercayaimu? Serahkan pekerjaan itu padaku. Aku akan membuktikannya padamu. Mengapa aku harus memberikan pekerjaanku padamu? Aku lihat kamu punya sikap yang sombong. Dan dia punya ekspresi yang garang. Kamu sama sekali tidak cocok untuk pekerjaan hubungan masyarakat. Sebenarnya untuk apa kamu menemuiku hari ini? Kamu ingin tahu apa yang bisa lakukan? Masih ingin menghinaku. Bagaimana menurutmu? Jika kamu ingin tahu apa yang bisa kulakukan, serahkan pekerjaan itu padaku. Tapi jika kamu ingin menghinaku, maka akan kukatakan padamu. Tidak mungkin. Berhenti. Kamu pikir kamu siapa? Apa kamu baru berhenti ketika aku suruh berhenti? Aku dapat posisi ini karena usiaku yang masih muda. Apa boleh bersikap tidak sopan? Aku tidak sopan padamu. Aku bukan orang seperti itu. Kebetulan yang kamu katakan dan lakukan persis seperti orang yang kamu gambarkan. Kamu terlihat muda dan penuh semangat. Aku tidak percaya kamu bisa mengelola hotel ini dengan baik. Bagaimana kamu membiarkannya pergi? Biarkan dia pergi, kukatakan padamu. Aku tidak pernah bertanya. Wanita berkata kotor sepertimu. Hei, kamu mengotori bajuku. Masih suka menindas orang seperti ini. Kamulah yang berkata kotor. Aku tidak punya saksi di sini. Kukatakan padamu, kamu tidak akan menemui lagi masa. Aku tidak akan pernah datang lagi. Tidak bisa dimengerti. Tidak berpendidikan. Maaf, Tunggu sebentar. senior. Bukankah kamu murid yang kuberi penghargaan di sekolah hari itu? Namaku Li Shaling. Halo, senior Li Wenling. Oh ya Li Wenling. Kamu datang melamar pekerjaan hari ini. Melamar. Tuan Yan. Apa kamu melamar pekerjaannya? Murid ini sangat luar biasa. Kamu tidak perlu menjawab.
Senior, biar aku yang jawab. Aku yang memecatnya duluan. Senang bertemu denganmu. Tapi maaf, aku permisi dulu. Belakang kembali. Li Wenleng. Ayah, berhenti memanggilnya. Biarkan dia pergi. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sebenar. Gadis yang kasar sekali. Aku yang akan menanganinya. Manager Jun Chao. Bawa aku kembali. Baik, ayah. Apa kamu tidak menyusahkan aku? Aku bilang aku yang akan menanganinya. Nona. Tunggu sebentar. General Manager kami ingin mengundangmu untuk naik dan berbicara baik-baik. Kalau General Manager MU memintaku naik, aku akan naik. Ini mungkin sedikit kesalahpahaman. General Manager kami adalah seniormu. Dia adalah ayah dari Deputi General Manager. Nona Lee, silakan. Nona Lee, silakan. Ni Anzu. Nona Li Wenling. Ayahku menyuruhku mempekerjakanmu. Senior. Kamu belum mempekerjakan anakku. Langsung bilang mau memecatnya. Ini tidak masuk akal. Coba saja. Aku percaya kamu berbakat. Aku rasa kamu tidak berbakat. Tidak, belum tentu, tentu saja. Itu yang kamu katakan. Aku tidak setuju. Senior, aku terima posisi ini. Oke. Alasannya. Karena aku percaya diri. Aku terima tantangannya. Aku ingin dia mengakuiku. Baik. Manager Jiaming. Bawa Nona Lee untuk menyelesaikan formalitas. Halo, Nona Lee, silakan ke sini. Terima kasih, senior. Untungnya, aku ada di sini. Kalau tidak, kamu akan melewatkan bakat sehebat ini. Jun Chao Hei. Bakat Mau menerima tantangan. Aku akan menemanimu sampai akhir. Sebenarnya, untuk apa kamu mencariku hari ini? Kamu ingin tahu kemampuanku? Atau mau menghinaku? Bagaimana? Kalau ingin tahu kemampuanku, serahkan pekerjaan padaku. Tapi kalau mau menghinaku, maka ku beritahu. Tidak mungkin. Itu saja. Ini rencanaku untuk begadang semalaman. Aneh untuk orang sepertimu. Bagaimana ayahku bisa memperlakukanmu seperti anak kecil? Dianggap sebagai bakat. Hanya satu hasil yang bisa didapat. Dia lebih tua. Penglihatanku tidak begitu baik. Kamu sama sekali tidak memperhatikan rencanaku dengan saksama. Ahli yang bertindak. Aku akan tahu jika ada. Cukup lihat awalnya dan kamu akan tahu 369. Nona Li Wenling. Sangat menyesal. Yang kucari di sini adalah bakat hubungan masyarakat. Sangat jelas. Kamu tidak memenuhi syaratku. Apakah Counter Yaming masih kekurangan tenaga? Ya. Counter adalah wajah. Fas seperti kamu adalah tempat yang layak di Counter. Manfaatkan semuanya dengan baik. Tidak bisa lebih cocok. Tentu saja jika kamu tidak menerima. Jika kamu ingin keberatan, aku akan keberatan. Kesan pertama yang diberikan hotel kepada pelanggan adalah konter. Tapi kamu biarkan pelayan lini depan menjadi Fas. Hei, aku benar-benar meragukan kamu benar-benar tahu cara menjalankan hotel. Kamu sedang mengajariku? Tidak, aku memberitahumu. Sebagai operator, pertama, belajar bagaimana menghargai karyawanmu. Itu saja. Terima kasih atas pengajarannya. Jadi, apakah kamu akan mengundurkan diri? Tidak, kamu bisa tidak menghormati karyawanmu. Tapi aku sangat menghormati bosku. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan. Hei, itu loket di sana. Aku harus check-in sendiri. Aku masih perlu bertanya pada asisten khususmu. Jiaming, ya. Ayo, Nona Lee. Terima kasih, Wakil Presiden. Nona Lee, apakah kamu punya pengalaman di front desk sebelumnya? Tidak, Kamu sangat baik. Hanya topik akan jelas. terima kasih saja. Kamu lanjutkan, aku akan pergi dulu.
Ada yang bisa aku bantu? Tuan, aku sudah memesan kamar di sini. Bisa aku lihat paspor Anda? Silakan. Terima kasih. Di mana Munyanzu? Kami datang untuknya. Sedang ada lantas. Ada apa? Surya turun dan menjemput kami. Maaf, aku sibuk sekarang. Tolong tunggu sebentar. Apa artinya, Kat? Kat, Halo Linda. aku sedang menunggumu di lobi hotelmu sekarang. Turun dan jemput kami. Oke, aku akan turun dan menjemputmu. Maaf, boleh merokok di sini? Ah, itu tidak diperbolehkan. Aku sangat sensitif terhadap bau asap. Karena jantungku tidak baik. Ah, aku sangat menyesal. Maaf. Ini adalah hari besok. Tolong matikan rokoknya. Sikap apa itu merusaknya? Neurosis, ya. Maaf, membuatmu menunggu lama. Terima kasih. Lina, kamu mau kemana? Munyanzu, kenapa kamu tidak menyambut kami? Bisa kamu katakan sesuatu? Tidak perlu ini. Ada apa? Tanya dia. Pergi. Hei Linda, jangan pergi. Liongling, kenapa kamu buat temanku marah? Tadi ada tamu di sini. Biarkan mereka merokok sampai habis. Itu saja. Kamu tahu mereka temanku? Sebagai temanmu, aku harus lebih memikirkanmu. Kamu tidak boleh berisik dan merokok di lobi. Merusak citra hotelmu. Kamu. Ada apa denganku? Apa aku melakukan kesalahan? Apakah kamu melakukan kesalahan atau tidak? Bukan urusanmu sebagai pegawai. Aku, bos, yang punya kata akhir. Kamu bahkan tidak bisa membuat vas. Aku bilang ini bukan fast dan aku melakukannya. Ini yang akan dilakukan setiap karyawan yang baik. Kamu harus melakukan hal-hal di hotelku, kan? Kecuali kamu memecatku. Aku tidak berhak memecatmu. Tapi aku bisa membuatmu berganti seragam. Tuan yang punya grup inspeksi Eropa hari ini. Ini menginap di hotel kita. Menurutmu, apakah kamu perlu melakukan persiapan? Di mana orang-orangnya? Saya Pak. Selamat pagi, Nyonya. Pagi, wakil presiden. Wah, aku benar-benar tidak menyangka. Kamu dipindahkan dari Departemen Humas ke meja depan. Sekarang dipindahkan ke kantor depan lagi. Bisakah kamu benar-benar duduk? Kagum-kagum. Pria bisa menekuk dan meregang. Pria? Ternyata pria, ya? Hahaha, wanita bisa menopang setengah langit. Hei, pengetahuanmu terlalu sedikit. Atau kamu punya penampilan abad 21? Tapi di dalam masih ada pemikiran lama abad 18. Pria dewasa yang meremehkan wanita. Maaf, tempat kamu berdiri sangat kotor. Hei, aku membersihkannya. Maaf. Apa yang kamu lakukan? Aku hari ini sangat sibuk. Kamu tahu kualitasmu? Sangat buruk. Sang Binyuan. Apakah Departemen Kebersihan Hotel kita hanya bertanggung jawab membersihkan lobi? Lalu di mana kamu ingin dia membersihkan? Apa yang kamu katakan? Jika kamu ingin aku membersihkan, aku akan melakukannya. Tidak peduli seberapa bau atau kotor, aku tidak takut. Lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Halo, Di mana kamu? Aku menunggumu di lobi. Kakak, Hei, kenapa kamu di sini? hei kamu. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukankah kamu bekerja di humas? Ini juga termasuk humas. Bagaimana? Terlihat bagus? Apa yang kamu bicarakan? Apa kamu dibully? Tidak mungkin. Kalau tidak berpakaian seperti ini, pasti kamu dibully. Siapa yang membawaku mencarinya? Hei kakak, apa yang kamu cari? Interogasi orang. Kakak Nana, bukankah kamu mengajariku cara maju dan mundur? Aku akan mundur begitu ombak mendorongku. Ini karena aku tidak mau seperti ini. Ini pilihanku untuk mundur saat dipaksa. Memilih untuk bertahan. Apa ayah dan bibi tahu? Ya tahu. Oke, biarkan aku pergi. Kakak, jangan khawatir. Jika aku benar-benar tidak tahan, aku akan menyerah. Hei, kamu pakai seragam. Perhatikan penampilan. TAPI 429 429. Kakak, cepat pergi bertugas.
Cepat datang ke aku. Tidak apa-apa, benar-benar pergi. Kalau Benjamin apa? Kalau kamu diganggu, kamu harus telepon aku, dengar? Aku tahu. Kakak sudah pergi. Li Wenling. Halo, senior. Kenapa kamu berpakaian seperti ini? Bukannya direktur utama yang menyuruhku berpakaian seperti ini? Itu lagi-lagi salah anak itu. Ganti bajuku. Kenapa kamu tidak datang padaku? Sebenarnya, senior, ini masalahku sendiri. Sepertinya dendammu cukup dalam. Sebenarnya, kita tidak bisa bilang ada dendam. Bagaimana dengan hotel ini? Aku direktur utamanya. Dia wakil presidennya. Jenny sudah sukses sejak kecil. Keluarga punya pengaruh leluhur. Pasti akan lebih sembrono. Jangan khawatir. Tapi anak ini mengganggumu selama ini. Aku tahu semuanya. Aku tidak menyangka kamu kakap sabar. Itu karena aku tidak terima. Seratakan bagaimana keadaan keluargamu? Ibuku meninggal saat melahirkanku. Dan ayahku pergi ke laut. Tidak lama kemudian, dia juga meninggal di laut. Jadi kamu yatim piatu. Benar. Namun, aku punya paman dan bibi yang lebih dekat daripada orang tua untuk merawatku. Untukku belajar. Tidak sederhana. Benar. Pekerjaan apa yang kamu lamar di perusahaan ini? Hubungan masyarakat. Hubungan masyarakat. Niang Sugi, tenang, kita sedang mencari orang. Banyak bakat, ya. AM, lihat. Aku ingin memberinya kesempatan. Tapi lihat dia seperti itu, hehehe. Ayah, ini Nianzu. Ini asisten khusus baruku. Apa? Tidak. Kenapa tidak? Oh, aku tidak bisa mempekerjakan asisten khusus. Bukan tidak mungkin. Tidak bisa. Hanya dia yang tidak bisa. Kenapa dia tidak bisa? Kamu punya konsep yang bagus dan baru saja memberiku kursus public relations. Apa yang kamu butuhkan dari public relations? Dia bisa kerja paruh waktu. Wenling, ini aku. Bagaimana kalau aku tidak sering datang ke sini? Kamu akan langsung bertanggung jawab melapor padaku. Kamu juga melakukan public relations. Oke. Tidak. Li Wenling tidak boleh bekerja di sini. Aku yang punya kata akhir atau kamu? Masalah ini diputuskan seperti ini. Li Wenling. Aku tidak tahu bagaimana kamu membodohi ayahku. Tapi biar aku beritahu kamu. Selama aku masih di sini 1 hari pun, jangan harap bisa hidup enak. Kalau kamu berani menyentuhnya, setidaknya kamu harus dapat persetujuanku dulu. Ayah, bukankah ini memalukanku? Kamu sudah dengar apa yang dikatakan wakil manajer umummu. Tapi jangan khawatir. Aku pasti akan berusaha sebaik mungkin. Jangan khawatir. Jiangming, bukankah kamu sudah menghubungi seseorang dari galeri? Kapan datang? Aku sedang menghubungi. Oke, cepatlah. Oke. Oh, ngomong-ngomong, kami, Wenling, cukup hebat. Hanya beberapa hari. Dari tukang bersih-bersih menjadi asisten khusus manajer umum. Aku hebat, kan? Oh, tidak sederhana. Tentu saja. Kamu harus bilang ini ke Wenling. Hanya beberapa hari. Dari public relations jadi tukang bersih-bersih. Hahaha. Hei, kenapa kamu bilang begitu? Apa maksudmu? Oh, kamu bilang kamu orang ini? Aku beritahu kamu, kalau kamu tidak beruntung bertemu orang mulia. Aku beritahu kamu, aku tidak akan biarkan manajer kecil itu pergi. Biarkan dia menggetakmu seperti ini. Wenling, sudah tahu mau ngapain dengan pekerjaan barumu? Oh ayah Wen Liang. Kamu kenapa sih? Kamu bisa diskusi dengan Bibi Cihui. Siapa yang tahu? Pasti bisa kasih kamu saran yang bagus. Paman Haisen, aku juga bisa tanya kamu. Tanya aku Ham. Oh, Selain Memensing. Aku tahu apalagi sih hahaha. Ayah, kamu terlalu merendah. UPS. Kamu masih tahu apalagi yang bisa ayahmu lakukan? Hahaha, aku memang punya sedikit saran. Bibi, kamu bilang sebagai karyawan?
Untuk menghemat modal, bos. Tingkat ini sangat penting. Menghemat modal. Untuk menghemat modal. Manager Wu, kamu bilang lukisan yang digantung di koridormu kualitasnya salah. Hahaha, yang kamu bilang benar. Hahaha, tapi jangan khawatir. Gala Raiku ITU. Tidak ada yang lain. Banyak sekali lukisan terkenal. Haha. Aku bawa 2 gambar untuk kamu. Pilih sampai kamu puas. Terima kasih, terima kasih. Hahaha, General Manager. Hei ayah. Kenapa kamu di sini? Aku khawatir. Jadi datang untuk lihat hahaha. Hello General Manager. Hello Name aku Zu. Mohon bimbingannya. Gary Antic. Ini untuk apa? Oh ayah. Aku rasa kualitas gambar di koridor kita tidak bagus. Aku ingin menggantinya. Jadi tolong doakan bos kunjungan spesial. Apa ini perlu? Tentu saja perlu. Ya. Wenling, bagaimana menurutmu? Ayah, kamu tidak perlu tanya dia. Dia sama sekali tidak mengerti. Orang-orang punya wawasan. Wenling, ketakin padaku. Aku pikir, jika kamu ingin memperbaiki setiap sudut hotel, konsep ini benar. Tapi investasi dan pengembalian harus masuk akal. Ya, itu sangat bagus. Itu saja, Nianzu. Wenling setuju dengan jumlah karya seni. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa maksudmu? Yesus, aku belum bisa menutup telepon. Kenapa? APA kenapa? Dia adalah asisten spesialku. Dia harus melapor langsung padaku. Ayah, Ingat, investasi dan pengembalian harus masuk akal. Wenling, kamu harus mendengarkan. Wenling, biar aku antar kamu ke pintu. Aku punya hal lain yang harus dikerjakan. lihat. Apa yang ayahku katakan? Aku masih harus minta izinnya sebelum menggantung lukisan. Ini lelucon. Bos Ju, jika ada lukisan, tolong keluarkan. Aku harus menggantungnya. Oke, Ada banyak lukisan bagus. Ayo kita apresiasi dulu. Nona Lee, apakah kamu sudah puas melihat ini? Jika belum cukup, terus kumpulkan. Pertama, akuntan bilang tanda tangan hanya valid jika kamu yang menandatangani. 2,5 juta. Kamu ingin menghabiskan 2,5 juta untuk lukisan yang digantung di galeri. Benar. Jika kamu tidak menandatangani, aku tidak akan pernah menandatangani. Jangan tanda tangan haha. Kalau kamu nggak tanda tangan, kamu bakal dipecat. Kamu yang bertanggung jawab. Bawakan aku minuman. Ibu lu bawa anger. Jadong, berhenti minum. Kamu sudah cukup minum hari ini. Nggak ada anggur? Bawakan aku anggur. Bawakan aku anggur. Jadong. Kamu nggak boleh minum lagi, NK. Bu, biarin aku sendiri. Biarin aku minum. Waktu aku sadar, pikiranku penuh bayangan kata-kata. Kamu biarin aku minum. Kamu biarin aku minum. Aku lupa kosakataku waktu mabuk. Kalau enggak, waktu aku bangun. Kamu tahu enggak, Bu, betapa sakitnya aku? Kenapa? Kenapa kamu nggak bisa lupain dia aja? Aku nggak bisa lupa. Aku nggak bisa lupa, beneran nggak bisa lupa. Ibu Liu, kenapa masih berdiri? Bawakan anggur, bawakan anggur. Ibu Liu baik-baik aja. Berhenti bertengkar.
Ibu Liu kasih dia minum. Oh, Pertemuan ini, Ibu Liu, kamu bilang 20 tahun terakhir. Jarang mabuk tiap hari. Gimana bisa begini? Kalau ada perempuan di sampingnya, itu bagus. Aku juga mikir begitu soal perempuan. Tapi selama ini, dia suka saya, Paul? Hei. Hei. Nenek. Aku mending kasih dia bar dulu. Ya. Nenek pulang. Nek, ayahku. Dia nggak hormat aku sekarang. Aduh, ada apa? Kamu tahu? Dia pekerjakan perempuan jadi asisten khususnya. Asisten khusus itu apa? Seperti sekretaris kecil. Lupakan saja. Tapi dia membawa wewenang ini ke tingkat ekstrim. Ayahku tidak hanya membiarkannya mengawasiku. Apapun yang kulakukan membutuhkan persetujuannya. Bukankah ini membingungkan? Bukankah begitu? Apa ada hal seperti itu? Hei nenek. Kamu masih tidak percaya padaku? Ah, tidak. Nenek hanya berpikir. Seperti apa gadis itu nantinya? Jujur saja, gadis ini terlihat cukup cantik. Tapi sangat galak. Oh. Kenapa ayahmu memilih dia? Bagaimana aku tahu? Aku juga tidak mengerti. Nenek, kamu harus turun tangan dalam hal ini. Oh, jangan terburu-buru dulu. Ayo. Ceritakan semuanya padaku. Ceritakan detailnya pada nenek. Lihat, aku sangat marah. Dia datang melamar kerja di perusahaanku dan yang pertama kali dipecat adalah aku. Tapi hanya memecatku. Ayahku ingin dia kembali lagi. Bukankah ini jelas tidak memberiku muka? Gila. Hei, ayahku gila. aku tidak setuju. Ayah, kamu tidak bisa membiarkan orang luar mengelola hotel. Aku hanya percaya padanya. Hei, Jodong. Kenapa kamu begitu percaya pada gadis itu? Epio, jika kamu benar-benar melihatnya, jika kamu benar-benar berinteraksi dengannya, kamu akan tahu kenapa aku sangat menyukainya. Sangat percaya padanya. ya, Nianzu, dengarkan baik-baik apa yang kukatakan. Hotel ini bukan mainanmu. Yang ingin kulihat adalah hasilnya. Dia tidak akan karena kamu adalah wakil presiden. Hanya menghabiskan jutaan untuk membeli lukisan-lukisan itu untukmu. Membawanya ke keindahan budaya. Dia dalam kesalahan. Aku beritahu kamu. Aku benar menggunakan dia. Dia seperti mataku. Kamu bekerja di bawah hidungnya. Lebih baik kerja lebih keras untukku. Beri aku pekerjaan yang solid. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. nenek, kamu dengar itu? Kenapa kamu tidak bicara sepatah kata pun? Oh, aku harus biarkan nenek memikirkan semuanya. Nenek, Hanya tahu bagaimana mencintai. Jangan khawatir, nenek tidak akan membiarkanmu disakiti. Macon, Kalian semua baru saja melihatnya. Jumlah air yang mengalir setelah menaruh botol air. Jangan remehkan botol air ini. Jika hotel kita, botol air ini ditaruh di setiap toilet. Jadi jika setiap tamu dan karyawan menggunakannya 4-5 kali sehari, berapa banyak air yang bisa kita hemat dalam sehari? Kamu mengerti? Oke. ya, halo nenek. Ya, Menersi. Kemari, oke. Dia adalah asisten khusus baru. Ya. Aku menunggunya di kafe. Sampai dia selesaikan pekerjaannya dan panggil dia ke sini. Oke, nenek. Ya. Oh. Duduk. Astaga. Terima kasih. Anakku bilang dia sangat menyukaimu. Dan aku sangat mempercayaimu. Si senior bilang begitu. Dia juga bilang setelah aku bertemu denganmu, akan merasakan hal yang sama seperti dia. Nenek memanggilku paman. Ibu, ya? Ada siapa lagi di keluargamu? Aku tidak punya orang tua. Jadi kamu yatim piatu? Ya, tapi aku masih punya paman dan bibi. Mereka semua sangat baik padaku. Oh.
Bagaimana mereka mencari nafkah? Hidup di tepi laut. Meskipun sulit, tapi hidup kita sangat berarti. Ya. Kalau begitu kamu sangat beruntung. Ya, aku sangat beruntung. Bahkan di tempat kerja, aku bertemu senior yang sangat baik padaku. Ya. Kamu tinggal di mana sekarang? Pamanku mencari nafkah dengan memancing. Kami tinggal di dekat laut. Pinggir pantai? Ya. Oh. Pulang pergi kerja setiap hari. Bukankah itu sangat melelahkan? Ya, tapi tidak apa-apa. Ayo pindah ke sini. Kamu akan pindah kemana di sini? Menginap di hotel. Nenek, ini. Ya. Maksudku Bibi. Ini tidak baik, kan? Ada APA? Tinggal dekat tempat kerja sangat nyaman. Ini. Nenek, Nenek. Kenapa kamu di sini? Masih bersamanya. Kamu bicara apa? Mereka tidak seganas yang kamu katakan. Dan dia sangat berbakat. Berbakat. Aha. Kenapa aku tidak melihatnya? Nenek, kamu datang tepat waktu. Tentang lukisan itu, aku pikir. Nenek, aku ada urusan. Kita bicara pelan-pelan. Aku pamit dulu. Sudah diputuskan kita akan pindah ke sini. Oke, Bibi. Aku akan diskusikan dulu dengan paman dan bibiku. Kamu akan menjawab lagi? Tidak perlu didiskusikan. Sudah seperti itu. Oke. Haha. Hei Nenek. Kenapa kamu membiarkannya pindah ke sini? Oh, apapun itu, dia adalah seorang talenta. Tentu saja kamu harus merawatnya. Sudah cukup banyak hal yang tidak perlu dia khawatirkan. Oke, nenek jarang datang ke hotel. Tidakkah kamu akan mengajak nenek jalan-jalan? Bukankah kamu baru saja bilang ingin menggantung lukisan? Ya. Aku akan mengantarmu ke sana sekarang. Lapor. Yao Hui aha. Ayo. Direktur, apakah Anda mencari saya? Aku mencari kamu. Aku sedang melihat data semua orang di kantor. Sudah lebih dari setahun. Kamu menangkap paling banyak penjahat. Tidak. Direktur, saya hanya melakukan apa yang harus saya lakukan. Melakukan bagian saya haha. Yao Hui, aku pikir sudah waktunya kamu naik tingkat. Direktur ini. Aku pikir kamu harus mendapatkan pelatihan khusus lebih banyak. Ikut serta dalam deteksi beberapa kasus besar. Apakah kamu mau? Direktur, saya akan melakukan yang terbaik. Ibu Liu. Jarang tidak akan pulang untuk makan malam hari ini. Ya. Maka Nianzu juga tidak akan pulang. Nianzu menelepon dan bilang dia ada pesta malam ini. Hei. Sepertinya keluarga ini benar-benar akan berubah sedikit. Nenek, kamu bilang padaku. Jarang suka sirang gadis di restoran. Ini perubahan yang aku bicarakan. Jika dia bisa membuka hatinya. Itu bagus, oh ya. Selama bertahun-tahun, aku tidak tahu berapa banyak usaha yang nenek lakukan untuk membangun rumah keluarganya. Berapa banyak gadis yang sudah kamu perkenalkan. Hasilnya, semua anggota keluarga mengabaikannya. Sekarang dia akhirnya suka seorang gadis. Nenek, kamu. Tapi jangan terlalu antusias. Agar tidak merusaknya lagi. Ya. Ibu Liu, kamu benar. Bagaimana bisa dia dua hanya minum anggur dan tidak makan sayur? Aku tidak bosan menontonnya selama ini. Tidak pernah bosan menontonnya. NAK. Hari ini ibu pergi ke hotel. Kenapa ibu tiba-tiba ingin pergi ke hotel? Ya, sesekali pergi ke hotel. Tebak apa? Ibu melihat gadis itu. Tebak lagi. Apa yang dia lakukan? Wen Lin, apa yang dia lakukan?
Dia memanggil para karyawan. Semua toilet di hotel harus diisi dengan sebotol air. Ini bisa menghemat air. Tapi apakah ini akan membuat sulit untuk membilas dengan bersih? Aku sudah mencobanya. Tidak sama sekali. Cerdik dan teliti. Aku benar-benar tidak salah melihat orang. Ya. Oh iya, rumah gadis itu sepertinya jauh. Jadi aku memintanya untuk datang dan menginap di hotel. Ebio. Bagaimana bisa ibu tiba-tiba menjadi begitu perhatian? Ya. Hotel Kyukyuku. Sesekali, bolehkah aku melakukan sesuatu untuk karyawanku? Hahaha, APA yang ibu katakan benar. Wenling ini datang menginap di hotel. Aku juga akan lebih berdedikasi untuk perusahaan. Bisakah kamu membantuku mengawasi Nianzu? Ya, nanti. Ada gadis yang baik seperti ini di sampingmu untuk membantumu. Tolong minum lebih sedikit, ya? Aku akan berusaha sebaik mungkin. APA. Kamu ingin pindah ke hotel, ya? Apakah ini pantas? Paman Haisheng. Ziwi. Apa pendapatmu? Ya. Ayah, aku sudah kembali. Hey Bibi Wenling. Mereka semua dari sana. Ada kabar baik untukmu. Aku naik pangkat. Selain itu, setelah pelatihan lagi, aku akan terlibat dalam beberapa kasus kriminal besar. Deteksi kasus kriminal. Lihat, aku membeli makanan untuk semua orang untuk merayakannya. Hei, kenapa wajahmu begitu kaku? Apa yang terjadi? Kakakmu akan pindah ke hotel. Benarkah? Apa yang terjadi? Wenling, beritahu kakakmu. Biarkan dia memberikan pendapatnya. Ini keadaannya. Ini hanya sebuah hotel. Berikan aku kamar. Biarkan aku pindah ke sana. Bukankah itu bagus? APA Bagasna. Kakakmu belum pernah meninggalkan rumah. Ayah sekarang berbeda dengan dulu. Wenling sudah mulai bekerja. Aku tahu, bagaimana yang terjadi? Bolak-balik itu menghabiskan waktu. Ya. Itu yang kupikirkan. Kalian berdua, berhenti bicara dulu. Dengarkan APA yang bibit sihue katakan. Ya, begitulah. Lebih baik dengarkan ide anak-anakmu. Bicarakanlah. Kamu juga tahu, bos kecil itu selalu bermusuhan denganku. Pekerjaan ini, seperti ayah bos kecil. Aku dapatkan dengan kerja keras. Lalu haruskah aku bekerja lebih keras? Dapatkan persetujuan semua orang. Ya, Bibi, bukankah ini yang kau ajarkan padaku? Dan jika aku pindah ke sana, tidak hanya bisa menghemat waktu transportasi, aku bisa lebih fokus. Cari tahu kondisi seluruh hotel. masuk akal. Itu benar. Tapi amankah kamu pindah ke sana sendirian? Aman. Siapa yang berani mengganggu kakakku? Siapa yang berani mengganggu saudara perempuan polisi? Aha, hihihi. Zihui, bagaimana menurutmu? Lihat apakah anak-anak sudah siap? Biarkan Ni Wenling yang menangani masalah ini. Terima kasih, Tata. Hahaha. Jangan khawatir, ayah. Kerja bagus. Ya, Ayo, makan. UPS, aku sudah naik tingkat. Aku naik tingkat. Yang ini milik kakek Baisi. Yang ini milik Su Beihong. Nenek, Ya. dua lukisan ini adalah lukisan terkenal. Nah, bagaimana kamu bisa memilikinya? Hei. Kakekmu juga punya latar belakang yang sulit dulu. Kemudian, ketika aku sukses, aku sangat suka melukis. Terutama yang teliti. Ketika dia mengumpulkan lukisan ini, mereka tidak terlalu bagus. Sekarang sangat serius, ya? Kamu bisa membawanya ke hotel besok. Hindari merepotkan orang lain. Terima kasih, Nenek. Hahaha. Tapi itu membuatku marah ketika mengatakannya. Mengapa ayahku harus membuatku mendengarkan Li Wenling itu? Ah, ayahmu juga punya alasan sendiri. Biar aku lihat. Tidak masuk akal sama sekali. Prinsip-prinsip ini. Kamu tidak akan mengerti untuk sementara waktu. Oke. Jangan lupa untuk menggantungnya besok. Oke. Hei, Nenek, kamu tidak akan merasa berat hati, kan? Hahaha, mengapa kamu begitu berat hati? Sebagian besar tubuh nenek sudah terkubur di tanah. Selain itu, ini semua nantinya akan menjadi milikmu. Ya Nenek sangat baik. Hahaha, jadi baik. Oh ya Nenek Wem.
Ada sesuatu yang selalu ingin kutanyakan padamu. Seperti apa ibuku? Aku tidak akan menyebutkan ini lagi. Mengapa kalian menyebutkan lagi? Nenek, setiap kali aku bertanya padamu, kamu tidak pernah menyebutkan. Aku dan ayahku. Aku akan menyebutkannya. Aku akan menyebutkannya saat bertanya padamu. Kenapa ya? Nggak ada alasan. Saudara, semuanya istirahat dulu. Apa ibuku wanita yang sangat baik? Kalau tidak, ayahku tidak akan pernah melupakannya. APA Bagasna. Sudah. Nek. Tante, kenapa kamu terus memandangiku seperti ini? Tante sedang berpikir. Memikirkan pertama kali bertemu kamu. Kamu kelaparan sampai menangis. Kakakmu yang menggendongmu ke Tante Amei minta susu. Tante, bukankah aku besar minum susumu? Iya, waktu itu. Aku memang punya payudara tapi anakku sudah tiada. Aku biarkan kamu minum semua susunya. Tante, nggak tahu kenapa. Aku merasa seperti memanfaatkan anakmu. Wah, aku nggak berani bilang gitu ke anakku. Justru tante yang memanfaatkanmu. Aku lihat kamu yang kecil dulu. Tiba-tiba aku merasa seperti seorang ibu. Meski anakku sudah tiada. Tapi terima kasih, ibu. Tinggalkan kebanggaan ibu ini padaku. Dan kamu memberikanku semangat untuk hidup. Tante, kamu jangan bilang begitu. NAK. Waktu berlalu begitu cepat. Sikjap mata saja. Ternyata anak kecil yang dulu menangis keras sekarang sudah jadi cantik begini. Gadis yang begitu mengerti. Burung kecil sudah besar. Sayapnya sudah kuat. Kamu harus terbang juga. Tante, tempat tidur ini akan kosong juga. Tante, aku nggak akan pindah. Aku tidak akan pergi ke hotel. Aku ingin tinggal di sini. Aku ingin tidur denganmu setiap hari. Oh, bagaimana mungkin? NAK, kamu harus tumbuh dewasa pada akhirnya. Kamu akan bertemu dengan orang yang kamu cintai. Membentak keluarga. Bibi, tempat tidur ini pada akhirnya akan kosong. Jangan. Aku masih ingin kembali dan tidur bersamamu di tempat tidur yang sama. Bagus. Bibi, kamu dipersilakan sering kembali dan berbagi tempat tidur ini denganku. Lalu apa? Cukup dengar kamu berkicau seperti burung kecil. Berkicau padaku, Bibi. Aku melakukan pekerjaan yang hebat. Bibi, aku bertemu seseorang. Seorang pria yang sangat aku cintai. Betapa hebatnya. Bibi. Oak. Jangan bertingkah seperti anak kecil. Aku akan merindukanmu. Aku tahu. Harus melakukan yang terbaik. Buat bosmu merasa tenang. Dia memberikan hotel ini kepadamu. Ya. Ayo. AO. Yao Hui Hei. Mari kita lihat bagaimana keterampilan ayah. Kebetulan sekali. Oh, lawn car Jaya. Ya, luar biasa. Ya haha. Diberikan padamu. Baiklah, terima kasih ayah. Dilulus aku langsung lewat audio. Daiganakin kembali. Tidak buruk, tidak buruk. Pekerjaan akan semakin sibuk dari sekarang.
Waktu pulang ke rumah pasti semakin sedikit. Aku tahu urusan bisnis lebih penting. Jangan mengecewakan harapan negara padamu. Dan Wenling juga ingin tinggal di kota. Mulai sekarang, di rumah ini. Hanya kamu dan Bibi Cihui yang tersisa. Ya, apa yang bisa dilakukan? Ayah, aku pikir. Apa yang terjadi? Ini hal yang kamu bicarakan denganku waktu itu. Bagaimana pembicaraanmu dengan bibimu? Apa yang kubicarakan denganmu? Itu yang terjadi antara kamu dan Bibi Vocabulary. Sayangnya, tidak ada yang terjadi pada kami berdua. Ayah, aku harap kamu punya. Aku yakin Wenling sama sepertiku. Xiaohui. Menurutmu, apakah ayah pantas untuk Bibi Cihui? Ayah. Kamu adalah ayah yang sempurna di mataku. Nyawa Bibi Cihui diselamatkan olehmu. Lalu kamu tidak bisa meminta orang lain membalasmu hanya karena kejadian ini? Ya, maksudku. Jangan pernah katakan ini lagi di masa depan. Oak. Tapi kamu sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya mencari pasangan, kan? Ada gadis yang cocok? Aduh, aku sibuk bekerja. Bagaimana aku punya waktu untuk urusan ini? Kamu tidak punya waktu untuk mencari. Biarkan Bibi Amei yang mencarikan untukmu. Ayah, aku akan mencarinya sendiri. Aku akan mencarinya sendiri. Kalau mau mencari, harus cepat-cepat. Kalau tidak, ayah akan terus menunggumu. Hei ayah, aku sudah menyiapkan jaringan ini. Tinggal menunggu menemukan Putri Buyung. Aku akan menyebarkannya dengan cepat dan giat. Aku bisa membantunya dengan mudah. Biarkan dia sendiri. Haha, kamu sedang mencari pasangan? Rasanya agak seperti menangkap penjahat. Ayah, aku beritahu kamu. Serius, kamu juga bisa mencoba metode ini. Aku tidak bisa memindai situs ini. Ayah, jangan ketahuan ITU lagi. Berhenti bicara. Pasang jaringmu sendiri. Jangan memberiku ide buruk. Kamu harus bekerja besok pagi. Tidur lebih awal. Oke, aku akan tidur sekarang. Ya, selamat malam, ayah. Selamat malam. Pelankan, pelankan. Kalau kamu tidak terbiasa tinggal di sini atau merasa tidak nyaman, pulang saja. Dengan itu, Aku kenal Paman Haisen. Yao Hui, kamu sering-sering menjenguk adikmu. Lihat apa yang dia butuhkan. waduh, kenapa kalian berdua cerewet sekali? Jangan ganggu aku lagi, kalian anak baik. Dia tidak akan tumbuh besar lagi. Oke, Paman dan Bibi. Jangan khawatir. Aku akan menjaga diriku sendiri. Aha, Sering-sering pulang dan lihat-lihat. Ya. Paman Bai Jiang. telepon balik. Ya, aku pergi dulu. Ya, ayo pergi. Pulanglah, hati-hati. Jaga baik-baik adikmu. Jangan khawatir. Hei. Kalau Asyang dan istrinya masih di sini, melihat Wenling tumbuh sebesar ini, entah seberapa bahagianya mereka. Bukan begitu? Aku penasaran apakah mereka akan setuju Wenling melakukan ini? Hei, burung kecil toh akhirnya harus terbang. Biarkan saja dia terbang. Kamu benar. Anak-anak sudah besar semua. Hanya tinggal kita berdua di sarang ini. Kamu seharusnya belum terbiasa, kan? Aku akan perlahan-lahan terbiasa. Oh. Hei. Hei Wenling. Aku masih harus bekerja. Aku pergi dulu. Untuk kamu, jadi anak baik. Kamu pada waktu akan datang menjengukmu. Oke, aku mengerti. Hei kakak. Bagaimana pendapatmu tentang para wanita di konter itu? Ya. APA, APA, APA. Paman Haisen memberitahuku pagi ini. Biarkan aku membantumu mencari jodoh. Lihat itu. Ya ampun, ayah. Serius, bisakah kamu berhenti menggodanya? Kapan aku menggodamu? Lihat itu, bohong. Cantik dan lincah. Alas berani. Hei, hei, ayo pergi. Tidak, tidak, tidak. Pagi, Wakil Presiden. Ada penjaga bunga di pagi hari.
Apakah ada ketidakpedulian antara urusan pribadi dan umum? Dia adalah saudaraku. Oh, ternyata saudaraku. Wen Liang, ini. Oh. Apakah kamu wakil direktur utama yang selalu mengganggunya? Kamu bilang begitu. Bukankah kamu? Jadi jika aku melakukan ini, kamu harus melihat dirimu sendiri dengan baik. Tolong beritahu aku apa yang tidak dilakukan adikku dengan baik. Aneh. Ya, aku bertanya tentangmu. Jika aku menjadi kamu, aku akan mendidik adikku dengan baik. Aku pergi dulu. Apa yang hebat? Kenapa orang ini seperti ini? Hanya kamu yang tahu. Bagaimana kamu bisa terus melakukan ini dengan sikapnya? Kenapa kamu ingin menjadi begitu sembrono? Ketika kamu mundur, saya akan maju. Aku hanya ingin dia mundur. Ingat, kamu tidak perlu khawatir. Biarkan dia tahu suatu hari nanti. Tom, kamu tidak sopan padaku. Tunjukkan wajahmu padaku. Tidak ada keuntungan sama sekali. Hei, oke. Aku beritahu kamu, ada batas untuk toleransi. Kalau dia berani nakal lagi padamu, langsung cari aku saja. Aku di sini untuk membantumu. Kau dengar? Ya, aku tahu. Lewat sini. Ah, Kamar tidurnya di sebelah sana. Mau aku antar lihat? oh, tidak usah. Mendengar sih, kamar ini terlalu besar, ya? Ini kamar yang khusus diatur untukmu oleh direktur utama. Tidak, hotel kami hanya punya 10 suite seperti ini. Setiap kamar harus punya manfaat ekonomi terbaik. Aku bisa tinggal di kamar biasa. Nona Lee, aku yang memaksa. Aku ingat kamar di lantai 4 lebih kecil. Aku bisa tinggal di sana. Tidak masalah. Si Hui, sedang APA kau? Oh, ini dia. Sedang memikirkan apa? Katakanlah, dulu saat kedua anakku masih kecil, aku selalu ingin cari uang lebih banyak. Jadi kubuka toko seperti ini. Sekarang kedua anak sudah besar. Masuk masyarakat. Aku baru merasa toko ini. Tidak ada artinya, ya? ITU. Maksudmu apa? Kau tidak ingin pergi dari sini, Ken? Kenapa aku harus pergi dari sini? Ini kan rumahku? Kuharap kau bisa bilang begitu. Aku hanya takut kau tidak berpikir demikian. Lagi pula, kau juga harus memikirkan dirimu sendiri. Bukankah begitu? Hai Seng, dia selalu tertarik padamu, Ami. Jangan lanjutkan. Kalau tidak, aku benar-benar tidak bisa tinggal lagi. Apa maksudnya ini? Dulu ada anak itu, Yao Hui. Dia keras kepala. Dia sudah besar. Semua sudah pergi. Dia juga berharap kau dan Hai Seng saling menjaga. Oh. Ya. Tapi jangan lupa, aku ini wanita yang sudah punya suami. Bukankah itu semua sudah berlalu? Sekarang, pikirkan baik-baik, Amei. Sebenarnya kita semua paham. Tidak mungkin Hai Seng dan aku bisa bersama. Dia dan aku akan tetap bersama selamanya. Kalau begitu kamu, terima kasih. Aku tahu kamu baik hati. Jangan bahas ini lagi. Oke, aku tidak akan mengatakannya lagi. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Tapi kamu harus percaya padaku. Aku tidak bermaksud jahat. Aku tahu kamu baik untukku. Haha, bagaimana dengan Bos Ju? Dua lukisan yang dikumpulkan kakekku hampir sama, kan? Ya, lukisan yang bagus. Kakekmu punya selera yang bagus. Hahaha, aku bilang Bos Ju. Sangat menyesal. Aku punya lukisan yang diberikan nenekku. Aku khawatir tidak bisa membantumu dengan bisnismu. Santai saja. Soal ini, Jiaming sudah memberitahuku. Tapi aku sedikit tidak mengerti. Kamu jelas-jelas wakil presiden hotel ini. Haha, kenapa membiarkan seorang gadis kecil mengendalikanmu? Aku harap asbak di koridor. Ada orang yang berpatroli setiap jam. Bersihkan saat menggantinya. Ingat, Ingat. harus beresin dulu. Oak. Aku pergi dulu. Permisi, ini. Tanpa persetujuanmu, aku tetap bisa mendapatkan lukisan terkenal. Untuk meningkatkan kualitas hotel. Hehe. Ya. Ini sangat diperlukan.
keindahan budaya. Hei, keindahan budaya. Kualitas hotel ini bukan tentang dua lukisan berharga ini. Kalau begitu, boleh aku tanya, Nona Lee, apa maksudmu? Ini tergantung pada kualitas orang yang menjalankan hotel itu sendiri. Budaya tidak bisa memperindah. Apa yang ingin kamu katakan? Kamu tahu apa yang ingin kukatakan? Apakah kedua lukisanmu asli? Oh, karya asli. Pasti asli. Hanya orang dengan tingkat budaya rendah baru bisa menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Kalau begitu, aku ingin bertanya padamu. Apakah kamu sudah meminta perusahaan asuransi untuk mengasuransikan kedua lukisan ini? Nah, menurutmu ini perlu? Wakil Presiden, hotel ini perlu asuransi jiwa. Orang perlu asuransi jiwa. Dua lukisan semahal ini ditaruh di sini. Harusnya diasuransikan, kan? Kalau ada yang mencuri atau merusak. Bagaimana? Ku beritahu kamu. Menurutku hotel kita sangat aman. Tidak perlu asuransi sama sekali. Aku pikir ini perlu. Li Wenling, ku kasih tahu. Jangan pakai ayahku sebagai Pren Shangfang untuk membunuh orang seenaknya. Kedua lukisan ini adalah milik pribadiku. Bukan bagian dari hotel. Kalau kamu memaksakan asuransi, aku tidak bisa mencatmu. Aku akan menuntutmu. Kalau begitu, coba saja. Aku lakukan apa yang kukatakan. Tunggu saja aku.